Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Mukhtar dengan NIM 411211083. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Manajemen Administrasi Kantor Notaris menggunakan metodologi prototype. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Handri Nopison, ST, MKom. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah umum yang dihadapi oleh kantor notaris. Pertama, banyak kantor notaris masih bergantung pada proses manual yang membuat pengelolaan data dan dokumen menjadi lambat. Kedua, sistem manual rentan terhadap kesalahan manusia yang seringkali menyebabkan masalah seperti kehilangan dokumen. Dan yang ketiga, ketidakefisienan waktu dalam proses administrasi yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak optimal. Yang ketiga, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal. Pertama, lingkup dan fitur sistem ini lebih luas dan fokus pada pengalaman klien serta keamanan data yang lebih terjamin. Selain itu, tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi serta memperluas cakupan layanan notaris. Untuk rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini antara lain bagaimana aplikasi berbasis web ini dapat meningkatkan efisiensi administrasi, apakah sistem ini mempermudah klien, bagaimana sistem ini meminimalkan risiko kehilangan dokumen, apakah sistem ini dapat menjamin keamanan data, serta apakah aplikasi ini dapat menyederhanakan proses pembayaran. Lalu untuk penelitian terkait yang sesuai dengan TA saya yaitu pertama dari jurnal artikel yang berjudul Rancang Bangun e-Notaris berbasis website pada kantor notaris dan PPAT Robert Huta Barat SH MKN. Penelitian ini dilakukan oleh Syafitri dan Harahap pada tahun 2024 dengan perancangan sistem menggunakan framework kode igniter dan arsitektur MVC. Lalu yang kedua adalah dari jurnal artikel yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital pada Notaris dan PPAT Soraya Isnaini SH MKN. Penelitian ini dilakukan oleh Lutfi dan Harasti pada tahun 2022 dengan perancangan sistem menggunakan framework kode igniter dan Bootstrap. Penelitian terkait yang ketiga dengan judul Publikasi Perancangan Sistem Informasi Administrasi Akta Otentik pada Notaris dan PPAT Ira Kusumawati SH yang diteliti oleh Kurniawati dan kawan-kawan pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan waterfall. Hasil penelitian tersebut mampu meningkatkan akurasi dan efisiensi administrasi akta di kantor notaris tersebut. Penelitian terkait yang keempat dengan judul Publikasi Aplikasi Pelayanan Jasa Konstruksi berbasis Android dan Website menggunakan metode prototype yang diteliti oleh Muslimin dan kawan-kawan pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan dengan prototype. Penelitian terkait yang kelima dengan judul Publikasi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris PPAT yang terkait dokumen palsu melalui card reader yang diteliti oleh Putri dan Valentina pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Selanjutnya dari penelitian terkait yang telah disebutkan sebelumnya, pada penelitian ini saya menggunakan metodologi prototype dalam pengembangan aplikasi karena metodologi ini membantu dalam penyesuaian fitur berdasarkan kebutuhan pengguna. Untuk tahapan proses, saya menggunakan metode model waterfall dimulai dari analisis kebutuhan,
dilanjutkan dengan perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Untuk pengujian aplikasi menggunakan metode black box testing, yaitu pengujian berdasarkan input-output tanpa mengetahui kode internal. Alur penelitian ini dimulai dari studi literatur dengan mencari beberapa referensi dari jurnal, artikel ilmiah, serta penelitian terkait yang berfokus pada sistem informasi notaris, manajemen arsip, dan teknologi digitalisasi. Alur selanjutnya yaitu pengumpulan data, penelitian melakukan observasi langsung untuk memahami masalah yang ada serta wawancara dengan staf notaris untuk mendalami kebutuhan sistem. Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti menganalisis sistem yang ada dan mengidentifikasi kekurangannya sehingga dapat merumuskan kebutuhan fungsional. Pada alur identifikasi masalah, peneliti dapat merumuskan solusi dari kekurangan yang ada. Lalu pada alur perancangan sistem, peneliti merancang user interface, alur data, struktur basis datanya, dan fitur sistem yang akan digunakan yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk prototipe berbasis Laravel. Aplikasi ini diuji menggunakan metode black box untuk memastikan fungsionalitas sesuai spesifikasi. Dan terakhir membuat laporan yang berisi masalah. Metode yang digunakan adalah analisis, perancangan, dan evaluasi yang dikembangkan. Untuk daftar pustaka, format daftar pustaka pada proposal tugas akhir, saya ini menggunakan APA edisi ke-7. Berikut daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Yang pertama, Feren Natalia Putri dan Ruli Anita Valentina yang dipublikasi pada tahun 2022. Yang kedua, Risma Kurniawati tahun publikasi 2021. Yang ketiga, Dista Venesia Mirnatalita dan Edith Ratna M.S. Publikasi pada tahun 2023. Wilda Safitri dan Aninda Mulyani Harahap, publikasi tahun 2024. M. Lutfi M.A. dan Mefta Sintia Rahasti, publikasi 2022. Yang keenam, Sri Hartati, publikasi tahun 2020. Yang ketujuh, Mutia Putri Nabila Lubis dan Nur Ahmadi B.I. Rahmani pada tahun 2023. Lalu yang kedelapan, Denny Tri Muslimin, Diki Herlambang, Anita Ratnasari, dan Grace Gata, tahun publikasi 2002 bulan Desember. Yang kesembilan, Januar Ramadian Sutiono dan Ervian Junianto, tahun publikasi 2022 bulan Juni. Yang terakhir yang ke-10 adalah Azura Sabika Akmarina, Firza Prima Adityawan, dan Heni Endah Waha Nani, tahun publikasi 2024. Rencana publikasi penelitian ini adalah pada Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi atau JTC yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk otomasi proses administratif di kantor notaris. Untuk perhitungan rencana studi, berikut adalah perhitungan rencana studi untuk tugas akhir saya, di mana jumlah SKS lulus yang sudah ditempuh saat ini adalah 115 SKS. Dalam semester 7 ini sedang menempuh 21 SKS, dan jika dapat menyelesaikan maka jumlah SKS yang akan didapatkan menjadi 136 SKS. Untuk mencapai kelulusan, jumlah total SKS harus 144. Maka dari itu pada semester depan nanti SKS yang harus saya dapatkan adalah 8 SKS. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.
Saya siap menerima pertanyaan dan masukan yang dapat memperbaiki hasil penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.